Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Amara bil ittihadi wa nahana anit tanazu wa tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kata dan kalimat yang pertama dan utama kami sampaikan tentu marhaban ya Ramadan. Marhaban bulan yang penuh berkah. Marhaban bulan yang penuh ampunan. Marhaban bulan yang penuh rahmat bagi kita orang-orang yang beriman yang melaksanakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah buku yang berjudul Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hakikat makna puasa. Puasa menurut Ibnu Qayyim dipahami sebagai upaya untuk mengendalikan nafsu syahwat. Upaya untuk mencoba menyapih nafsu syahwat untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian digantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perilaku-perilaku yang baik. Makna itu kemudian mengisyaratkan kepada kita, kata Ibnu Qayyim, aspek terbesar dari ibadah puasa ini adalah tentang bagaimana hubungan vertikal antara hamba, antara manusia dengan Tuhannya. Secara empiris, kita berpuasa menahan haus, lapar, dan dahaga. Tetapi dalam konteks yang lain, belum tentu ibadah yang dilakukan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atos. Banyak kita menjumpai orang yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum, dia tidak mendapatkan apapun dari ibadah saumnya kecuali hanya ilaju, lapar, wal atos, dan dahaga. Maka menurut Imam Al-Ghazali, fase seperti itu, grade seperti itu, itulah yang kemudian disebut sebagai puasanya orang awam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita tidak ingin masuk hanya menjadi bagian dari hamba Allah yang melaksanakan puasa awam. Kita ingin masuk pada fase yang lebih tinggi, puasanya khawas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai dan esensi tertinggi dari pelaksanaan ibadah puasa adalah bagaimana menancapkan ketauhidan kita kepada Allah. Terlepas puasa yang dilaksanakan oleh kita, ibadah yang mengikuti puasa di bulan Ramadan, tilawatul Qur'annya dengan sholatnya atau tarawehnya, dilihat dan ditonton oleh orang lain, kita tidak masuk pada wilayah itu karena jalur ibadah itu adalah vertikal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 kata kunci berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Keyword pertama adalah apa yang disebut dengan aspek pengendalian diri. Ibadah saum Ramadan menuntun manusia untuk mencoba menahan diri, untuk mencoba mengekang diri dari upaya-upaya dan gangguan-gangguan diri ini masuk pada wilayah yang dilarang oleh Allah. Aspek yang kedua atau keyword yang kedua adalah bagaimana Ramadan menuntun manusia dan ibadah yang dilakukannya adalah memiliki nilai yang tertinggi di hadapan Allah. Salat wajib yang dilakukan oleh kita, pahalanya apa, mudo apa, dilipatkan dan dilipatkan. Sunnah-sunnah yang mengikutinya. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban kupirolahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar.
Barang siapa di antara kita yang koma berdiri, mengiktikadkan diri kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, untuk melaksanakan qiyam, bangun di bulan Ramadan dengan sholat tarawihnya dan sholat-sholat yang lainnya, hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menundukkan diri ini setunduk-tunduknya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhara. Allah akan mengampuni keseluruhan dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Keyword kata kunci yang ketiga dari aspek ibadah saum Ramadan adalah aspek historis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah saum Ramadan bukan hanya hamba, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kenapa demikian? Karena bahkan dalam siklus yang dilakukan oleh agama lain yang kemudian dikenal dengan pawasannya, itu ada nilai tertinggi karena puasa bagi agama lain juga melahirkan kebaikan. Natijah terakhir yang tertinggi dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana ibadah saum Ramadan menghimpun dan mendorong keseluruhan pribadi-pribadi muslim menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa adalah menjadi orang yang mengorganisasi dirinya, yang mengorganisasi jiwanya, yang mengorganisasi jasadnya untuk tidak masuk pada wilayah yang dilarang oleh Allah, tetapi bagaimana mendorong setinggi-tingginya keseluruhan organisasi dirinya supaya masuk pada wilayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kakinya untuk kebaikan, gerak tangannya untuk kebaikan, lisannya untuk kebaikan, mata yang dilihatnya untuk kebaikan. Maka struktur yang dilakukan olehnya selalu melahirkan kebaikan dan kebaikan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.